Selamat sore para pembicara serta rekan-rekan media yang kami hormati. Terima kasih telah bergabung dalam media briefing closing ceremony Pekan Fintech Nasional 2020 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Asosiasi Fintech Indonesia, dan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Selagi menunggu rekan-rekan media lainnya untuk bergabung, terlebih dahulu saya ingin menginformasikan tata tertib dalam mengikuti acara ini. Yang pertama, rekan-rekan media yang sudah bergabung, kami mohon untuk melakukan registrasi melalui link Google Form yang tersedia pada kolom chat pada platform Zoom ini. Yang kedua, mohon dapat mengganti format nama dengan nama_nama media. Yang ketiga, mengaktifkan kamera video saat mengikuti paparan dan sesi tanya jawab. Yang keempat, mohon untuk menonaktifkan mikrofon pada saat pembicara sedang menyampaikan paparan. Untuk menghemat waktu, selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator kita yang akan memandu media briefing pada sore hari ini. Bapak Muhammad Ismail selaku Sekretaris Umum Asosiasi Fintech Syariah Indonesia yang juga akan memperkenalkan siapa saja para pembicara pada sesi media briefing sore hari ini. Kepada Bapak Ismail, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih sebelumnya kepada Mas Dery sebagai moderator. Perkenalkan, saya Muhammad Ismail sebagai Sekretaris Umum Asosiasi Fintech Syariah Indonesia atau AFSI yang akan menjadi moderator pada sesi media briefing closing ceremony pada Pekan Fintech Nasional 2020 hari ini. Pekan Fintech Nasional atau PFN 2020 yang mengusung tema To Survive and to Thrive Accelerating National Economic Recovery Through Concerted Efforts in the Digitization of Indonesia's Financial Services merupakan wadah bagi para pelaku fintech untuk mengajak pengguna semakin akrab dengan layanan keuangan digital melalui insentif serta berbagai promosi menarik. Sebelum kita memasuki sesi sambutan, terlebih dahulu saya akan menyapa atau menyebutkan beberapa pembicara yang hadir hari ini. Hari ini akan hadir Bapak Erwin Haryono selaku Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran dari Bank Indonesia. Lalu akan ada Pak Triyono Gani selaku Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital Otoritas Jasa Keuangan. Lalu akan ada Bapak Niki Luhur selaku Ketua Umum dari Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTEK. Lalu yang terakhir akan ada Bapak Ronald Wijaya selaku Ketua Umum Asosiasi Fintech Syariah Indonesia atau AFSI. Tanpa harus menunggu lebih lama lagi, mari kita sambut pembicara pertama kita, Bapak Erwin Haryono, untuk menyambut atau menyapa para teman-teman media. Bapak Erwin Haryono selaku Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, dipersilahkan waktunya untuk memberikan paparan dan menyapa teman-teman media. Silakan Pak Erwin. Assalamualaikum, terima kasih.
Terima kasih Pak Ismail, teman-teman media, Bapak Ibu sekalian. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwin dari Bank Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dipersilakan Pak, bagaimana tanggapan Pak Erwin mengenai acara Pekan Fintech Nasional yang sudah diadakan selama 2 pekan ini? Senang sekali tentu ya. Jadi mungkin nanti akan ada report yang lebih lengkap dari Pak Niki Luhur sebagai Ketua Asosiasi Fintech, juga dari Pak Ronald. Tapi saya dari mewakili otoritas dari Bank Indonesia, dan sebentar lagi nanti ada Pak Triyono juga akan hadir di sini. Senang sekali melihat kolaborasi yang luar biasa ini. 2 pekan 4,5 triliun rupiah transaksi, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa, 4,5 triliun, dan ada nanti akan ada jutaan pemirsa dan seterusnya, 180 speakers, berbagai macam program-program, luar biasa. Saya kira ini menunjukkan satu hal, bahwa kalau kita mau serius kita bisa gitu ya. Dan kolaborasi ini tentu saja juga sebuah contoh sukses bagaimana kalau kita menseriusi apapun kita bisa. Itu yang pertama, Ismail. Yang kedua juga bayangkan ini terjadi 4,5 triliun rupiah selama 2 minggu itu terjadi pada masa COVID gitu. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa memang blessing in disguise selama masa COVID ini. Alternatif economic activities itu ya digital economic activities gitu. Jadi 2 minggu ini membuktikan bahwa banyak hal sebetulnya yang bisa kita lakukan despite segala macam kesulitan yang kita hadapi. Dan juga lebih dari itu, saya kira yang lebih penting nanti ke depan kita akan diskusi what next gitu. Yes. Kalau saya melihat kesuksesan Fintech Festival, Pekan Fintech selama 2 minggu ini, saya semakin yakin bahwa digital economic activities untuk ekonomi Indonesia itu sangat relevan. Itu sesuai sekali dengan tema yang kita usung di dalam Pekan Fintech itu, yaitu percepatan digitalisasi supaya nanti kita bisa punya manfaat ekonomi yang real ke dalam pemulihan ekonomi nasional yang sekarang sedang dalam masa resesi ini. Jadi what next-nya kalau buat kami sih jangan kasih kendor. Okay. Jangan kasih kendor, kita sudah bisa membuktikan bahwa it works well. Kita hanya terus melangkah lebih jauh lagi, dan saya yakin 2 minggu ini ada bukti besar bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita kolaborasikan secara bersama-sama sebuah masa depan buat Indonesia, ekonomi Indonesia. Wow, luar biasa Pak Erwin. Pak Erwin tadi udah bocorin sebagian pencapaian yang luar biasa. Saya yakin teman-teman media sudah langsung buru-buru pengen punya pertanyaan. Buat teman-teman media yang punya pertanyaan, nanti kita akan membuka sesi tanya jawab. Silahkan di-post di chat box yang sudah disediakan. Kita masih punya 3 pemateri lagi yang akan sharing. Jadi mungkin akan begitu banyak pertanyaan Pak setelah ini. Oke, selanjutnya kita akan menyapa Bapak Triyono Gani selaku ketua dari grup IKD di OJK. Dipersilahkan waktunya untuk menyapa teman-teman media dan memberikan tanggapan dari capaian yang sudah kita dapatkan selama 2 pekan Fintech nasional di tahun ini. Oke, dipersilahkan kepada Pak Triyono. Ya, Bapak Triyono Gani, alhamdulillah sudah bersama kita. Dipersilakan Pak untuk menyapa teman-teman media sekaligus memberikan tanggapan dari acara yang luar biasa kita hari ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Mas Erwin, sahabat saya dari Bank Indonesia, dan tentu saja Pak Niki Luhur dan rekan-rekan media yang berbahagia, salam sehat. Jadi kita alhamdulillah sudah menjalankan Pekan Fintech
cukup melelahkan juga selama hampir 2 minggu setelah dibuka oleh Pak Presiden dan ditutup oleh Pak Wapres. Saya kira memang ini suatu penghargaan yang luar biasa. Kami sebagai pegiat fintech, saya kira sama dengan Pak Erwin tadi juga merasa diberi tempat yang sangat-sangat spesial setelah kita mungkin berusaha untuk mengembangkan fintech ini dari mulai tahun 2017 hingga saat ini. Momen hari ini adalah sebuah penghargaan yang tidak bisa kami lupakan. Jadi demikian tingginya, demikian besarnya perhatian dari pemerintah, khususnya Pak Presiden dan Pak Wapres terhadap kerja keras kami, dan alhamdulillah cukup menggembirakan hasilnya, dan kami juga komit untuk selalu berusaha agar lebih baik lagi ke depan. Karena masih banyak pekerjaan rumah yang kami harus lakukan. Tentu saja kita dalam jajaran OJK dan Bank Indonesia sebagai orang yang berada di garda depan menghadapi inovasi ini, kita senantiasa bekerja dengan asosiasi. Kami bekerja dengan asosiasi, dan ini tidak seperti biasanya, betul-betul ini kolaborasi yang sangat-sangat positif. Dan sekali lagi saya mengeko tadi pendapat Pak Erwin bahwa bersama kita bisa. Kalau kita sendiri-sendiri saya kira mungkin kita tidak akan bisa mencapai titik kesuksesan yang seperti yang hari ini kita capai. Kembali ke masalah kerjasama, ini ke depan kita harus lebih intensifkan. Saya kira mungkin belajar dari pengalaman sebelumnya di mana kita betul-betul menangani inovasi ini secara terpisah, dan sekarang kita sudah harus move atau beranjak kepada kolaborasi yang lebih intens. Mudah-mudahan ini juga menjadi inisiatif nasional yang diamini oleh semua. Jadi semangatnya sama, kita menghadapi inovasi ini dengan penuh keterbukaan dan kerjasama. Ini adalah masa depan, terus terang saja kami juga tidak ingin melepaskan momentum yang sudah dibentuk sampai dengan saat ini. 2 minggu sebuah momentum yang pas untuk bisa bergerak kepada masa-masa yang akan datang. Kita bicara mungkin 1, 2, 3, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, itulah yang akan kita capai. Jangan sampai nanti kita lepas dari momentum yang ada. Terus terang saja orang yang berhasil, orang yang sukses adalah orang yang bisa memenangkan masa depan. Saya kira mungkin ini yang harus kita sadari, jangan sampai kita kemudian melepaskan kesempatan yang ada, terutama daya saing Indonesia kita hilangkan begitu saja dengan menghilangkan antisipasi terhadap inovasi yang ada. Jadi itu kesan yang kami rasakan, dan tentu saja kami juga menggarisbawahi sekali lagi komitmen mengenai OJK yang akan selalu berada di garda terdepan dalam menghadapi dan menangani inovasi di sektor jasa keuangan demi kemasyarakatan bersama, dan tentu saja pertumbuhan ekonomi digital kita akan support dengan layanan keuangan digital yang handal, baik, efisien, dan terpercaya. Itu saja mungkin pesan sekali lagi dari saya kembalikan kepada Pak Ismail. Terima kasih. Ya, luar biasa. Terima kasih banyak tanggapan dan paparan dari Pak Triyono Gani selaku Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital dari Otoritas Jasa Keuangan. Sebelum kita masuk ke paparan berikutnya, saya punya catatan tadi tanggapan dari Pak Triyono. Jika kita mau sukses maka kita harus memenangkan masa depan, dan Pak Triyono sendiri tadi bilang bahwa ini adalah masa depan, maka saya dan kita semua yang hadir di sini patut berbangga dan berterima kasih kepada semua yang berkolaborasi terhadap Pekan Fintech Nasional, karena terima kasih kami ini adalah menjadi bagian atau kami sudah diajak untuk mengawali memenangkan masa depan. Terima kasih Pak Triyono, Pak Erwin, dan semua yang sudah terlibat. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembicara berikutnya, Bapak Ronald Wijaya selaku Ketua Asosiasi Fintech Syariah Indonesia untuk memberikan tanggapannya dan menyapa teman-teman media yang saya yakin sudah tidak sabar ingin mengajukan begitu banyak pertanyaan dari capaian-capaian yang sudah didapat selama Pekan Fintech Nasional ini. Kepada Bapak Ronald Wijaya, waktu saya persilakan.
Ya, selamat sore Pak Ronald. Assalamualaikum, Oke, Bapak-bapak, Ibu waalaikumsalam. sekalian. Ya, saya ingin menyapa dulu para teman-teman media yang sudah bisa berkumpul pada sore hari ini. Dan tentunya juga saya apresiasi sekali Bapak-bapak, Ibu-ibu dari OJK, dari Bank Indonesia, serta dari Aptek dan rekan-rekan dari AFSI. Ya, ini 2 minggu yang penuh kegiatan, penuh perjuangan juga, bahkan kami bisa rembukan di hari weekend gitu ya, ngobrol dan memastikan bahwa event-event ini dapat terselenggara dengan baik. Tapi ini membuktikan bahwa dalam kondisi seperti ini kita dipaksa untuk lebih kompak gitu ya. Harapannya bukan hanya melalui event ini saja, tapi kedepannya pun dapat meningkatkan mutu, kualitas layanan kita dan juga kekompakan kita dalam membangun fintech di Indonesia. Nah, harapannya memang kegiatan yang panjang 2 minggu ini bukan hanya membuka wawasan para masyarakat tentang potensi, tantangan dari fintech, tapi juga wawasan untuk kepada semua penyelenggara ya, untuk saling bekerja sama ke depannya. Nah, ini mungkin tanpa berpanjang lebar lagi, ini kita perjalanan masih panjang, harapannya setelah ini kita bisa makin kompak dan juga bisa meningkatkan literasi di masyarakat lebih baik lagi. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih banyak Bapak Ronald Wijaya selaku Ketua dari Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Selanjutnya, buat teman-teman media, pasti penasaran dengan paparan sebenarnya apa saja yang sudah dicapai selama Pekan Fintech Nasional. Tadi sudah dikasih beberapa bocoran dari 3 pembicara sebelumnya, Pak Erwin, Pak Triyono, dan Pak Ronald. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi pembicara berikutnya, pembicara terakhir yang akan memberikan paparan secara lengkap kepada Bapak Niki Luhur selaku Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTEK yang akan memberikan paparan secara lengkap mengenai capaian yang telah dilakukan selama Pekan Fintech Nasional 2020 sekaligus menyapa pada teman-teman media. Waktunya kita berikan kepada Pak Niki. Silakan Pak Niki. Terima kasih Pak Ismail. Ya, silakan. Selamat sore. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Erwin dari Bank Indonesia dan Pak Triyono dari OJK dan Pak Ronald dari AFSI. Terima kasih banyak sekali atas kolaborasi yang luar biasa. Tanpa kerjasama seperti ini tidak mungkin kita bisa mencapai skala yang telah kita tercapai dalam 2 minggu yang lalu. Mungkin saya langsung saja bisa masuk ke presentasi. Pasti teman-teman dari media ingin lihat statistik-statistik yang kita sudah tercapai. Statistik capaian Indonesia Fintech Summit dan Pekan Fintech Nasional 2020, kita sudah lihat ada angka-angka yang luar biasa yang sebelumnya belum pernah kita sebenarnya ada harapan yang setinggi ini. Kita sudah ada lebih dari 8,6 juta jumlah orang yang melihat dan membaca ragam informasi Indonesia Fintech Summit dan Pekan Fintech Nasional di media. Ada 13 juta jumlah pengguna dari penyelenggara fintech yang berpartisipasi sepanjang Pekan Fintech Nasional. Yang mungkin angka yang luar biasa. Tahun lalu kita cukup bangga dengan Indonesia Fintech Summit, secara fisik sudah bisa mencapai 15.000 pengunjung, dan tahun ini di Pekan Fintech Nasional dengan beberapa acara-acara sesi virtual dan webinar ada lebih dari 40.000 peserta. Ya, ada mungkin salah satu angka yang tadi sudah dibocorkan, ada lebih dari 4,6 triliun rupiah nilai transaksi dari penyelenggara fintech yang berpartisipasi sepanjang Pekan Fintech Nasional. Dan ini tidak mungkin bisa terjadi tanpa kolaborasi yang luar biasa dari ekosistem. Ada lebih dari 40 penyelenggara keuangan digital yang berpartisipasi, 34 sesi virtual Indonesia Fintech Summit, dan ada closing ceremony. Kita ingin atas nama Asosiasi Fintech Indonesia
ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pembicara. Ada lebih dari 180 pembicara yang berbagi ilmu-ilmu mereka, ahli daya dari beberapa industri dan juga beberapa negara-negara. Tahun ini kita sudah mengadakan 41 webinar edukatif selama Pekan Fintech Nasional, dan ini semua didukung dengan beberapa promosi-promosi dari teman-teman penyelenggara fintech yang bisa mendorong gerakan masif bersama-sama. Beberapa highlight dari acara Indonesia Fintech Summit adalah pasti kami merasa sangat beruntung untuk bisa dapat kehormatan yang luar biasa oleh Bapak Presiden Joko Widodo untuk bisa membuka acara Indonesia Fintech Summit, dan juga para pimpinan-pimpinan dari ada Pak Erlangga, Ibu Sri Mulyani, Pak Peri Warjio, Pak Wimbo Santoso. Para pimpinan sudah memberikan sangat banyak masukan yang luar biasa dari Visionary Talk masing-masing, dan ditutup oleh Bapak Wakil Presiden dan baru hari ini, dan juga beberapa kementerian dan wakil ketua umum seperti Ibu Nur Haida, Bu Destri Damayanti sebagai Wakil Gubernur Bank Indonesia, dan seterusnya. Ini adalah beberapa peluncuran naskah kebijakan dan pedoman perilaku. Kita ingin bukan hanya mengatakan komitmen industri untuk bekerja sama antara industri dan para regulator dan para otoritas dan pemerintah untuk bisa mendorong kebijakan-kebijakan untuk bisa membawa dampak sosial yang nyata. Ya, salah satu hal adalah peluncuran naskah kebijakan antara AFTEK dan TNP 2K untuk modernisasi G2P atau bansos melalui solusi fintech di Indonesia. Kita sudah bahas cukup banyak topik-topik yang sampai ke detail biometrik yang bisa dimanfaatkan untuk memaksimalkan saluran bantuan sosial. Selain itu, kita juga meluncurkan beberapa pedoman perilaku. Pasti sudah ada banyak titip pesan dari para otoritas bahwa perkembangan industri harus dilakukan dengan the right balance untuk memastikan kita tetap memitigasi risiko-risiko yang bisa bermuncul khususnya untuk perlindungan konsumen. Nah, ini adalah beberapa peluncuran pedoman perilaku khususnya dengan berbagai bisnis model detail dari fintech. Ya, salah satunya pedoman perilaku tentang fintech agregator, innovative credit scoring, dan financial planner. Kita juga ada beberapa penandatanganan kerjasama, khususnya tahun ini kita ada kerjasama dengan Menkominfo dan AFTEK dalam rangka mengurangi permasalahan talent gap di industri fintech. Ini pasti perlu kerjasama yang sangat intensif agar kita bisa tetap membangun skills dan talent di Indonesia. Selain itu ada penandatanganan antara Bank BRI dengan OVO, dan ini adalah peluncuran hasil kajian industri fintech. Ada beberapa peluncuran laporan kajian tentang equity crowdfunding terhadap perekonomian nasional, peluncuran tata kelola innovative credit scoring untuk mendorong inklusi keuangan di Indonesia. Ini ada cukup banyak detail-detail dan nyata yang membuktikan mudah-mudahan beberapa inisiatif kolaborasi antara pemerintah, para otoritas, dan industri fintech di Indonesia. Kita selalu berkomitmen juga untuk mendorong literasi dan edukasi, dan sudah meluncurkan beberapa handbook solusi fintech untuk UMKM dan keuangan pribadi. Ini adalah beberapa handbook, ada beberapa e-book yang kita juga ingin mendorong literasi edukasi.
Dan ada beberapa katalog penyelenggara IKD, Inovasi Keuangan Digital, di mana ini juga bisa memberikan contoh yang jelas, contoh bisnis model yang bervariasi di Indonesia. Bukan hanya online lending atau sistem pembayaran, ada lebih dari 20 pola bisnis di fintech sekarang. Demikian dari saya, terima kasih teman-teman dari media. Ya, terima kasih Pak Niki Luhur, paparannya luar biasa. Kita lihat ada begitu banyak capaian yang bisa kita banggakan hari ini, karena ada begitu banyak capaian yang mungkin sebelumnya kalau saya lihat hari ini ketemu Pak Erwin, Pak Triyono, dengar Pak Ronald, Pak Niki, this is beyond our expectation, jauh. Jadi kalau tahun lalu tadi Pak Niki cerita mungkin IFS itu pengunjungnya 15.000, tahun ini kita secara online ada 40.000 dengan 13,6 juta pengguna yang aktif selama 2 pekan ini dan mencapai transaksi yang cukup fenomenal, 4,6 triliun, luar biasa. Oke, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kalau misalnya teman-teman media sudah punya pertanyaan atau sudah mengajukan pertanyaan, mungkin boleh saya akan ajukan sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman media. Saya akan sambil tanya-tanya juga nih kepada Pak Erwin, Pak Triyono, Pak Ronald, dan Pak Niki. Mungkin ke Pak Erwin terlebih dahulu. Pak, ini kan Bapak nih yang bocorin tadi nih pertama kali ini angkanya ya, sebelum disampaikan sama Pak Triyono, itu artinya kan memang ini ada kegembiraan yang luar biasa, ada capaian yang luar biasa. Apa sih menurut kacamata Pak Erwin, apa yang membuat di tengah COVID seperti ini justru transaksi dan gairah pergerakan industri dan inovasi ini jadi luar biasa, Pak? Pertanyaan penting banget. Mungkin saya harus ngutip report yang baru saja keluar, kalau nggak salah 2 atau 3 minggu yang lalu dari Google dan Temasek bekerjasama dengan Bain. Dia bikin survei di Asia Tenggara. Hasilnya tuh luar biasa. Salah satu yang disampaikan dalam survei itu untuk kasusnya Indonesia. Selama masa pandemi ada tambahan 37% pengguna ekonomi digital. Jadi ada additional 37% thanks to COVID gitu. Oh, yeah. Jadi sebetulnya itu blessing in disguise gitu. Karena kan ada pembatasan sosial, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa belanja ke supermarket misalkan, kemudian menggunakan e-commerce, menggunakan payment dan lain. Ada tambahan 37%. 37% itu besar loh gitu ya. Nah dari 37% itu kemudian ditanya, apakah nanti mereka akan stay menggunakan format digital pada saat pandemi berhenti gitu. 94% mengatakan akan stay gitu. Apa artinya? Saya kira ini menunjukkan bahwa memang digitalisasi ini sangat tertolong sebetulnya in a nutshell gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, coba bayangkan Pak Ismail dan juga teman-teman semua, teman-teman media, apabila kita tidak punya format digital itu dan kemudian kita menghadapi pandemi. Saya yakin resesi yang sekarang akan lebih dalam lagi. Gitu. Karena apa? Karena tidak ada alternatif gitu. Thanks to digital platform, kita sekarang bisa berbelanja tanpa harus keluar rumah. Kita bisa melakukan pembayaran apapun tanpa keluar rumah gitu. Dan itu kan luar biasa gitu. Nah, saya kira mungkin kita bisa bilang itu beruntung, mungkin itu juga keberhasilan semua yang sudah dilakukan teman-teman di industri maupun di otoritas. Karena sebelum masa pandemi kita juga sudah banyak melakukan penguatan ekonomi keuangan digital. Memang belum seluruhnya structured gitu. Di negara lain misalkan mereka punya strategi transformasi digital untuk ekonomi nasional semacam itu, kita belum punya. Tapi saya kira yang sudah ditunjukkan di dalam masa pandemi ini adalah bahwa ekonomi keuangan digital itu merupakan sebuah alternatif economic activities yang real gitu. Dan dengan hasil surveinya Temasek Google tadi itu menunjukkan bahwa after the pandemic, it's even bigger. Gitu. Yes. Pertanyaannya kemudian adalah apa yang harus kita lakukan. Makanya saya pikir tadi tema yang paling penting, what next gitu. Kalau buat saya sih jangan kasih kendor. Gitu. Jangan kasih kendor ya? Jangan kasih kendor, Okay. Percepatan digitalisasi harus kita percepat dan seterusnya. Dan saya kira banyak sekali hal yang lain adalah pada saat kita mengikuti begitu banyak tema seminar,
bahwa sebetulnya digitalisasi itu juga bisa digunakan secara sangat efektif untuk inklusi keuangan. Oke. Itu juga penting gitu. Kita masih punya puluhan juta orang yang unbanked, kita masih punya 69 juta UMKM yang kalau kita tidak siapkan, mereka akan menjadi loser pada saat era digital masuk gitu. Mereka tidak boleh jadi loser karena mereka lah tunggang punggung. So, jangan kasih kendor. Menarik, Pak Erwin. Oke, terima kasih Pak Erwin paparannya. Mungkin berikutnya sebelum saya masuk ke Pak Ronald dan Pak Niki, ini ada 2 pertanyaan. Saya mungkin masuk dulu ke Pak Triyono. Pak Triyono, kita lihat bahwa ini capaian dari Pekan Fintech Nasional 2020 kan beyond our expectation. Nah, kalau tadi Pak Erwin bilang what next? Nah, apa yang menurut Pak Triyono akan menjadi poin penting untuk menjaga momentum kemenangan masa depan kita akan terus tumbuh seperti apa yang kita lihat hari ini? Baik Pak Ismail, ini saya kira mungkin bukan ditujukan kepada saya saja, tapi justru ditujukan kepada kita semua karena masa depan adalah milik kita bersama, begitu ya Pak Ismail Betul, ya. betul Pak. Jadi yang saya ingin tekankan di sini adalah sebetulnya kebetulan kan kita seperti tadi saya sampaikan di awal, kita mencoba untuk flashback tahun 2017 memperkenalkan fintech ini kepada masyarakat betapa sulitnya gitu. Tapi sekarang kita sudah mencapai satu level di mana ada akseptansi, artinya penerimaan yang besar. Baik dari masyarakat, terbukti dengan tadi statistik yang 4,6 triliun dan sebagainya. Kemudian penerimaan dari pemerintah sendiri, saya kira mungkin terbukti dengan support yang luar biasa dari Pak Presiden dan Pak Wapres dan beserta jajarannya. Saya kira mungkin cukup banyak list para menteri yang terlibat dalam acara ini menunjukkan sekali lagi dukungan yang luar biasa. Jadi inilah yang menjadikan kami tadi yang Pak Erwin sampaikan jangan kasih kendor gitu. Jadi artinya betul-betul sebuah modal yang harus kita miliki dan kita kapitalisasi kemudian kita naikkan gitu. Modal inilah yang menjadi sebuah kendaraan yang cukup untuk meraih masa depan seperti yang tadi saya pernah sampaikan. Jadi kalau kita bicara sekali lagi apa yang kita capai di sini bukan karena tanpa perjuangan begitu. Kami juga betul-betul merasakan bagaimana para pegiat fintech baik di industri maupun di regulator itu bekerja bersama untuk mencapai satu titik tertentu. Belum lagi target-target yang disampaikan oleh Pak Presiden seperti tadi Pak Erwin sampaikan digital ini bermanfaat untuk inklusi. Pak Presiden menyampaikan 90% kita harus capai. Dan ini buat kami pasti tidak akan tercapai tanpa ada digitalisasi. Jadi sekali lagi saya mengajak kita semua untuk bekerja sama, tidak perlu kita silo-silo, tidak perlu kita bekerja sendiri-sendiri karena faktanya digitalisasi itu justru melibatkan semua pihak dan marilah kita berkolaborasi seperti tadi Pak Niki sampaikan, kata kunci adalah kolaborasi. Itu saja mungkin Pak Ismail. Terima kasih. Wah, luar biasa Pak Triyono, terima kasih. Ya, kita bisa lihat hari ini bahwa kolaborasi Bank Indonesia, OJK, Aftek, dan Afsi bisa membawa pencapaian yang sebelumnya mungkin kita tidak pernah duga bahwa kita bisa mencapai di titik ini, apalagi ini di tengah pandemi, walaupun sebagian riset bilang thanks to COVID ya Pak. Jadi sebagian riset memang menyatakan bahwa karena COVID memang percepatan digitalisasi itu mungkin lebih cepat 1,5 tahun dan alhamdulillah kolaborasi dari Bank Indonesia, OJK, Fintech, dan Afsi ini membawa industri fintech syariah ke level yang jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Oke, saya akan masuk ke pertanyaan dari teman-teman media. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di saya. Mungkin ini pertanyaan pertama ya. Untuk keempat pembicara Pak Niki, termasuk Pak Ronald, Pak Erwin, dan Pak Triyono. Apa saja yang menjadi tantangan untuk menyediakan layanan fintech dan fintech syariah di Indonesia? Mungkin dimulai dari Pak Niki dulu. Mungkin tantangan utama adalah ya balik lagi ke kolaborasi karena khususnya dengan sistem keuangan kita harus selalu menjaga kepentingan konsumen. Ya, jadinya kita tidak bisa
hanya lari saja, tapi harus bersama-sama dengan para otoritas untuk memastikan kita sejalan dan kita memastikan kepercayaan konsumen terjaga. Itu salah satu hal yang paling penting. Nah, jadinya dari saya mungkin pertama dari kebijakan kita harus ada dialog yang sangat intensif, dan di luar itu kolaborasi dengan cara-cara seperti ini untuk membantu meningkatkan literasi dan edukasi. Itu mungkin 2 dari saya. Oke, terima kasih Pak Niki. Mungkin Pak Ronald selanjutnya dari versi Pak Ronald, kira-kira apa yang menjadi tantangan untuk menyediakan layanan fintech syariah khususnya di Indonesia? Ini pertanyaan dari Jakarta Post. Ya, baik. Saya mungkin menekankan kembali yang sudah disampaikan oleh Pak Niki ya, bahwa memang rasanya saat ini challenge utamanya, tantangannya adalah di masalah literasi. Masyarakat tuh masih belum terlalu paham mengenai benefitnya, juga apa aja sih hal-hal yang perlu diperhatikan. Maka banyak sekali masyarakat yang terjerumus kepada penggunaan fintech ilegal. Nah, saya pikir ini isu kita bersama, PR kita bersama, supaya masyarakat lebih aware bagaimana memanfaatkan setidaknya fintech yang memang sudah terregulasi oleh Bank Indonesia maupun dari otoritas jasa keuangan. Saya pikir itu ya masalah utama kita saat ini. Oke, selanjutnya mungkin ke Pak Erwin. Pak, kira-kira apa Pak tantangannya ke depan untuk layanan fintech? Kalau boleh saya perluas, bukan hanya fintech ya. Kalau saya kok merasa bahwa tadi Pak Triyono mengatakan berkali-kali inilah masa depan kita, dan itu buat saya adalah ekonomi digital gitu. Oke. Di dalamnya ada fintech gitu. Kalau ditanya itu, saya kira tantangan terbesarnya, saya kira tadi kolaborasi. 2 pekan ini sudah menunjukkan bahwa kolaborasi works. Kunci ya. Works well gitu. Yeah. Cuman saya kira beyond that, kita juga harus butuh strategi gitu. Yeah. Nah, strategi yang harus dimulai dengan pemahaman bersama bahwa kalau paling tidak buat saya pribadi, masa depan ekonomi ya ekonomi digital gitu. Pada saat economic activities itu akan lebih banyak digunakan melalui platform digital. Apa artinya? Banyak yang harus disiapkan gitu. Ada elemen-elemen transformasi digital yang memang selama ini masih parsial. Itu harus disatukan. Kita harus ngebangun infrastruktur misalkan untuk data misalkan. Iya. Ada alhamdulillah sekarang sudah ada RUU tentang PDP, pelindungan data pribadi. Itu juga sesuatu yang luar biasa. Tapi juga kita belum punya public infrastruktur untuk data. Ada beberapa pengaturan yang memang harus disatukan ya Pak Triyono ya. Beberapa hal kita juga belum seluruhnya ngobrol. Kita harus ngobrol lebih lama, lebih banyak lagi bagaimana kita punya pengaturan yang memang konsisten satu sama lain. Tadi infrastruktur sudah. Terus juga ada dorongan-dorongan untuk melakukan transformasi digital. Fintech sudah luar biasa menunjukkan kepada industri keuangan bahwa inovasi works gitu. Kita juga saksikan sebetulnya Pak Ismail bahwa seperti disampaikan di beberapa seminar selama 2 pekan ini, bank juga bergerak gitu. Incumbent juga bergerak. Digital banking statistiknya naik tajam. Again, I think thanks to fintech gitu, karena teman-teman sudah menunjukkan how to innovate gitu. Pushing the industry forward, Pak. Iya, dan itu sama sekali tidak mudah. Ada banyak sekali paper yang mengatakan kadang-kadang lebih mudah bikin bank baru yang digital ketimbang mentransformasi bank lama menjadi bank digital. But they do the transformation already. Gitu. Saya kira kita lagi bergerak bersama-sama. Di belakang itu juga perlu ada pemahaman, perlu ada standarisasi misalkan penyamaan pola pikir dengan asosiasi dan sebagainya. Dan saya kira tantangan terbesar kita sekarang saat ini adalah menyatukan semua elemen tadi itu secara structured gitu menjadi sebuah strategi nasional secara bersama-sama gitu. Saya kira itu tantangan. Sudah ada, tinggal sebetulnya sudah kalau istilah main bola itu di depan gawang sebetulnya. Kita punya itu, kita sudah menunjukkan kolaborasi berhasil, tinggal kita strategikan secara benar, kita bikin time frame yang bagus. Saya kira masa depan Indonesia dalam waktu dekat ini sangat cerah. Nah, tema bahasa ekonominya, saya kira transformasi digital itu harus dipahami sebagai structural reform untuk ekonomi Indonesia ke depan. Dan tantangannya membuat sebuah strategi yang bagus, dan saya kira kita sangat mampu melakukan itu. Terima kasih Pak Erwin. Mungkin selanjutnya tanggapan dari Pak Triyono mengenai kira-kira apa Pak akan menjadi tantangan untuk menyediakan layanan fintech ke depan?
Baik, penjawab terakhir ini biasanya agak sulit karena sudah dijawab Dari sebelumnya. Tapi kalau boleh izinkan saya menambah 1-2 poin. Pertama, ini mungkin agak sedikit rahasia dapur kami di regulator. Tantangan terbesar adalah mengatur, membuat peraturan. Itu yang paling saya rasakan. Karena kami sudah bergelut dengan regulatory sandbox itu hampir 2 tahun, 1 tahun lebih ya, hampir 2 tahun, dan ternyata memang tidak mudah membuat peraturan lanjutannya setelah itu. Karena banyak faktor teknis dan non teknis. Jadi saya kira mungkin tantangan terberat adalah mengatur fintech secara baik dan proporsional. Jangan lupa Pak Jokowi selalu menggaungkan yang saya kira mungkin harus kita amini bersama, bahwa kita harus mendekati secara light touch and safe harbor. Ini yang kita perlu jabarkan dalam peraturan yang harus kadar yang tepat. Kemudian ada satu hal lagi yang ingin saya tambahkan terkait dengan fintech syariah tentu saja, karena selama ini banyak informasi bahwa OJK tidak mendukung fintech syariah. Saya kira mungkin tidak seperti itu, karena terbukti tadi Pak Wapres alhamdulillah menyinggung banyak sekali mengenai peranan fintech syariah di Indonesia. Ini juga kita lihat di beberapa peraturan draft yang ada juga saya kira mungkin jelas menyinggung mengenai masalah fintech syariah. Artinya tidak ada perkecualian dan fintech syariah kami buka kesempatan sebesar-besarnya untuk berkembang. Bahkan kami lihat justru fintech syariah ini lebih variatif, lebih kreatif kalau kita dalami secara lebih jauh. Jadi tantangan terbesar saya akan menyampaikan kepada Pak Ronald dalam hal ini, Asosiasi Fintech Syariah. Galilah akad-akad yang baru Pak Ronald, karena saya tahu ada beberapa akad yang justru potensinya sangat-sangat besar untuk bisa kita manfaatkan di dalam transaksi financial technology. Bisa menggabungkan beberapa instrumen sekaligus, dan saya kira mungkin justru fintech syariah inilah sangat-sangat kaya yang kita bisa gali lebih dalam. Potensinya masih besar, tapi saat ini mungkin masih belum tereksploitasi dengan baik. Itu saja, mungkin saya kembalikan kepada Pak Ismail. Ya, oke, terima kasih banyak Pak Triyono. Oke, saya menyambung lagi dengan pertanyaan lain dari teman-teman media. Mungkin sekaligus mengingatkan untuk teman-teman media yang masih punya pertanyaan, silakan di-post di chat box-nya, silakan disebutkan nama dan medianya. Oke, pertanyaan berikutnya tadi menyambung tadi Pak Triyono menyinggung mengenai fintech syariah. Nah, ini ada pertanyaan spesifik untuk Pak Ronald. Bagaimana pencapaian fintech syariah selama Pekan Fintech Nasional 2020? Silakan Pak Ronald. Baik, ya terima kasih. Pertama-tama saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Triyono atas supportnya selama ini. Insya Allah kita terus dorong inovasi-inovasi di keuangan fintech syariah. Nah, perihal tadi pertanyaan dari teman-teman media, bagaimana fintech syariah sendiri dalam masa Pekan Fintech ini ya. Kami mencatat secara rata-rata setidaknya ada 3 poin yang bisa kami sharing di sini, bahwasannya secara rata-rata bulanan itu terjadi kenaikan sekitar 21% secara volume bulanan ya, teman-teman. Lalu juga secara jumlah user baru itu terjadi lonjakan yang cukup fantastis, hampir 70%. Wow. Ya, kurang lebihnya. Lalu juga yang tidak kalah menarik adalah conversion rate yang terjadi itu lebih dari 50%. Okay. Ini mungkin berita gembira ya, masyarakat lebih aware tentang mungkin juga karena memang industrinya belum terlalu besar, jadi angka ini bisa terlihat masif sekali seperti itu. Ya, tapi pada intinya kami lagi terus mengembangkan, memastikan secara internal juga di asosiasi kita makin mapan dan juga membuka sebesar-besarnya seperti Pak Triyono sampaikan kepada fintech syariah untuk mendukung ekonomi Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ronald. Oke, selanjutnya pertanyaan mungkin ini diajukan untuk Pak Niki. 4,6 triliun itu berasal dari transaksi apa saja? Apakah bisa dielaborasi lebih jauh? Monggo Pak Niki. Terima kasih Pak Ismail. Mungkin detailnya kita bisa follow up, tapi pada intinya rata-rata banyak transaksi uang elektronik, dari dompet elektronik, tapi termasuk beberapa pinjaman online, dan ini adalah beberapa angka yang sudah kecampur. Okay. Tapi nanti bisa kasih breakdown yang lebih detail. Oke, jadi total 4,6 itu agregat dari semua klaster di fintech, termasuk payment, e-money, pinjaman dan seterusnya ya. Oke. Dalam
minggu ke belakang. Dalam 2 minggu ke belakang. Terima kasih Pak Niki jawabannya. Oke, pertanyaan berikutnya. Oke, ini pertanyaan umum nih. Bagaimana sebenarnya respon masyarakat terhadap IFS dan PFN 2020? Mungkin tadi sudah dijabarkan sebagian oleh Pak Niki. Lalu apakah ada hal yang menarik lainnya selain capaian-capaian tadi? Mungkin siapa yang bisa menjawab? Mungkin Pak Ronald, mungkin ada data selain yang Pak Niki tadi sampaikan. Bagaimana sebenarnya respon masyarakat terhadap IFS dan PFN 2020? Baik. Ya, terus terang mungkin yang paling menarik saat ini bisa saya sharing buat teman-teman bahwasanya sekarang stakeholder setidaknya di fintech syariah gitu ya, stakeholder di keuangan syariah ini menjadi sangat antusias ya bahwa ternyata nih benar digitalisasi ini sangat potensi benar-benar untuk mendorong potensi keuangan syariah di Indonesia. Bahkan setelah ada sesi yang kemarin kita sudah saksikan, ini ada follow up meeting langsung dengan para stakeholder tersebut, pengen tahu lebih dalam lagi, apa sih manfaatnya ke depannya, apa aja challenge-nya, bahkan dari OJK juga sudah membuka kesempatan buat kami memberikan masukan gitu ya, bagaimana nih anggapan dari syariah terhadap kebijakan-kebijakan yang akan datang. Saya pikir itu ya, ini benar-benar momentum menurut saya. Terima kasih. Oke, saya mungkin masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini menarik nih, pertanyaan dari Bagus dari arkom.co.id. Ini mungkin untuk semua, mungkin saya mulai ke Pak Triyono. Sejauh ini bagaimana sosialisasi fintech di kota-kota kecil dan pelosok? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Karena tantangan terbesar bagi kami tentu saja terkait dengan bagaimana fintech ini bisa diterima adalah sosialisasi. Pada kondisi normal kami bisa juga membuat sosialisasi di beberapa daerah. Kami juga mengajak fintech-fintech untuk bersosialisasi karena kebetulan salah satu kegiatan atau mungkin poin yang kita evaluasi di dalam regulatory sandbox adalah bagaimana mereka mengedukasi masyarakat. Jadi poin edukasi ini di dalam sandbox cukup besar bobotnya. Nah, salah satu sarana edukasi adalah kebetulan memang melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Di dalam kondisi saat ini di mana kita dalam kondisi tidak bisa bepergian, memang physical contact berkurang. Namun demikian justru penetrasinya bertambah. Artinya kami juga selain memiliki tugas untuk melakukan evaluasi regulatory sandbox, kemudian melakukan formulasi peraturan, tapi kami tidak lelah untuk menjadi pembicara dan menyelenggarakan beberapa event yang virtual dengan rekan-rekan di daerah. Saya juga masih melihat bahwa berdasarkan survei terakhir kan akseptansi atau yang kita lihat daya terima dari masyarakat di wilayah timur masih kurang. Oleh karena itu kami berharap mungkin masih nanti di 2021 kita akan coba lebih gencarkan lagi kita untuk melakukan sosialisasi dan edukasi. Ini penting terus terang saja karena akan berkaitan dengan bagaimana individual tersebut atau nasabah tersebut memandang dari transaksi digital ini. Kalau salah menggunakan tentu saja akan memperoleh pendapat yang kurang baik tentu saja. Tapi kalau tepat penggunaannya justru kita akan memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Jadi kami komit untuk melakukan sosialisasi kerjasama dengan beberapa pihak. Silahkan apabila memang ada beberapa program kami akan aktif berpartisipasi. Tentu saja kami juga akan mengajak rekan-rekan fintech asosiasi yang Aftech maupun AFSI untuk bersama-sama kami terjun langsung istilahnya terjun ke sawah gitu ya, menyingsingkan lengan baju dan berkeringat untuk bersama-sama memberikan sosialisasi kepada masyarakat supaya mereka memberikan akseptansi keuangan digital secara lebih baik untuk kemaslahatan bersama tentu saja. Oke, terima kasih Pak Triyono. Mungkin selanjutnya ke Pak Erwin. Pak Erwin, bagaimana Pak ini sosialisasi fintech ke daerah-daerah terpencil? Makasih Pak Ismail. Ini saya sepakat dengan Mas Tri, pertanyaannya bagus banget. Saya pengen cerita satu yang buat kami di Bank Indonesia sebuah kisah sukses. Nah, ini yaitu menarik, Kris. Jadi gini,
Kami punya pandangan bahwa karena kan fintech di Bank Indonesia kan fintech payment, lending, investment semuanya yang banyak-banyak itu tempatnya Pak Atri. Di kami hanya kebagian payment. Nah kami seriusi paymentnya. Jadi begini, kami memandang bahwa ke depan itu orang tidak banyak lagi akan menggunakan uang kertas, uang logam. Cashless. Bahkan kartu pun kemungkinan besar akan ditinggalkan kalau kita ngelihat tren di negara lain. Sehingga kami punya pandangan ke depan itu pembayaran akan menggunakan mobile, menggunakan QR payment. Nah kemarin-kemarin sudah mulai muncul QR payment tapi sendiri-sendiri gitu. Tapi sendiri-sendiri dan sehingga enggak praktis gitu. Tahun lalu 17 Agustus 2019 setahun lalu kami bersama-sama dengan industri memperkenalkan QRIS, QR Indonesian Standard. Artinya apa? Kalau misalkan saya katakanlah saya penjual bakso, Mas Ismail pembeli bakso, apapun rekening yang dimiliki oleh pembeli, apapun rekening yang dimiliki oleh penjual, tukang bakso itu bisa nyambung. Gitu. Itu sangat praktis gitu. Nah dengan model bisnis macam itu kami kenalkan di daerah-daerah. Kami punya 46 kantor cabang di seluruh Indonesia. Dalam waktu 1 tahun sekarang sudah tersambung hampir 5,3 juta merchant yang menggunakan kris. Sebagian besar adalah pedagang-pedagang kecil, street vendors, pedagang basah di pasar-pasar. Kami agak ngotot di sana karena kami ingin menggunakan ini nanti pada waktunya sebagai alat untuk financial inclusion. 1 tahun 5,3 juta dan itu masa pandemi gitu. Artinya kan tetap saja ada kegiatan fisik di sana. Nah sehingga kami ditargetkan tahun depan karena mudah-mudahan pandemi sudah berakhir akan jauh lebih cepat lagi. Gitu. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah begini mungkin, saya kira penting banget untuk masuk ke daerah-daerah karena Indonesia bukan hanya Jawa gitu ya. Tapi dengan cerita kris tadi itu, saya kira itu bisa akseptasi masyarakat itu cukup besar gitu. Bahkan tadi di apa namanya di kios-kios kecil, di warung-warung, di tukang bakso, di street vendors, bahkan di pedagang basah. Nah, yang sekarang sedang kami pikirkan ini Pak Ismail dan teman-teman media sekarang, payment mungkin tidak harus berhenti di payment. Nah, tadi saya ambil contoh tadi. Kalau saya tukang bakso, kemudian Mas Ismail beli baksonya saya, zaman dulu waktu pas zaman pakai cash, setelah beli bakso ya urusan selesai. Kalau sekarang semua pembeli bakso beli baksonya saya pakai kris, saya akan punya datanya gitu. Data saya sebagai tukang bakso, daya jual saya menjual bakso saya adalah kemampuan saya memberikan kredit gitu. Yang pada waktunya nanti kita bisa bikin semacam credit rating yang sangat valid gitu. Selama ini memang industri keuangan memberikan premi risiko yang tinggi kepada UMKM, apalagi kepada sistem, karena mereka tidak tahu, tidak ada datanya gitu. Nah, kalau kita gabungkan tadi itu upaya untuk kita masuk ke daerah-daerah atau masuk kepada pedagang-pedagang kecil UMKM yang katanya 69 juta di Indonesia, dibarengi dengan strategi financial inclusion, I think this is the answer untuk ekonomi Indonesia. Dan terima kasih sekali pertanyaannya. Saya mungkin sangat juga mengharapkan banyak ide dari teman-teman media kalau ada pikiran-pikiran lain bahwa transformasi digital itu untuk semua, tidak hanya untuk the haves, tidak hanya untuk orang-orang kota. Oke, terima kasih Pak Erwin. Nah, sekarang tinggal kita dengar dari Pak Niki Luhur dan Pak Ronald Wijaya. Tadi dari Bapak Erwin dan Pak Triyono sudah memaparkan bagaimana komitmennya untuk mendorong fintech supaya bisa terus tumbuh di pelosok-pelosok. Nah, yang kita pengen dengar mungkin termasuk media, apa yang program yang dimiliki oleh teman-teman di Asosiasi Aftech maupun di AFSI untuk mendorong program sosialisasi fintech ke kota-kota kecil dan ke pelosok-pelosok daerah? Mungkin dimulai dari Pak Niki, silakan Pak. Terima kasih Pak Ismail. Justru keunggulan dari fintech adalah tidak ada batasnya. Jadinya kita bisa diakses perusahaan-perusahaan dan jasa keuangan tinggal di titik-titik mana saja yang punya konektivitas di internet. Nah, pasti perlu sosialisasi, pasti perlu mendorong literasi keuangan dan sosialisasi tentang pola bisnis, bagaimana fintech bisa membantu bukan hanya dari sistem pembayaran, tapi dari kredit, dari pinjaman, untuk memberikan beberapa contoh yang tadi dari Pak Erwin tentang alternative credit scoring dan beberapa inovasi-inovasi, bagaimana itu bisa diadopsi dengan baik. Dan justru kita yang butuh banyak bantuan dari teman-teman di media untuk bisa menyebarkan
berita-berita yang akurat, berita yang jelas, dan untuk membangun kepercayaan dengan masyarakat. Kita tetap berkomit juga untuk mudah-mudahan setelah masa pandemi sudah berakhir untuk roadshow juga. Jadi sebelum masa pandemi ini kita juga membangun banyak acara-acara komunitas, khususnya di beberapa kota-kota di luar Jakarta, untuk membangun ekosistem di masing-masing tempat juga. Jadi ya, membangun ekosistem untuk bisa berkolaborasi antara beberapa fintech dan untuk bisa membungkus satu paket yang jelas, karena ujung-ujungnya kita harus memberikan solusi, ya bukan hanya sebagian, tapi solusi yang lengkap kepada UMKM bisa go digital. Nah, ini adalah beberapa kolaborasi yang bukan hanya antara beberapa penyelenggara fintech dan juga lembaga keuangan, tapi pasti dengan pihak-pihak digital economy yang lain-lain seperti e-commerce, social commerce, dan lain-lain. Nah, ini yang kita perlu tetap. Ini baru tahap awal, kita sudah dapat momentum yang luar biasa dari Pekan Fintech Nasional, dan kita berkomit untuk tetap mendorong dan injek gas lebih kencang lagi. Ya, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Niki dengan Aftek dan komitmennya untuk terus mendorong sosialisasi fintech di pelosok-pelosok tanah air. Terakhir mungkin ke Pak Ronald Wijaya, bagaimana Pak program atau kegiatan apa yang biasa dilakukan oleh AFSI untuk mendorong penetrasi sosialisasi fintech ke daerah-daerah terpencil? Ya, baik Pak Ismail, terima kasih. Kalau di kami memang cukup banyak ya kegiatan-kegiatan yang sifatnya edukasi. Memang per data 3 bulan terakhir itu sekitar 80% kami menyasar kepada para pelajar, ya, karena dianggap mereka lebih cepat menyerap tentang manfaat teknologi. Dari situ diharapkan mereka bisa juga memberikan informasi kepada orang-orang sekitarnya atau mungkin setidaknya orang tuanya, ya, tentang adanya potensi layanan berbasis teknologi. Nah, mungkin semua sepakat ya bahwa hanya connectivity ini sudah menjadi kebutuhan primer sekarang buat manusia, gitu ya. Jadi kayaknya udah ada istilah juga tuh takut kalau tidak terkoneksi, gitu ya. Bahkan mungkin kalau di keuangan syariah nanti bisa kita bikin program seperti wakaf sinyal. Jadi di daerah-daerah yang belum ada segala macam itu bisa diwakaf sehingga orang bisa terkoneksi. Ya, ini kita tidak tahu, ya, ini mungkin ide aja gitu ya. Bahwasanya komitmen kami full, bahkan kami lihat juga dari OJK sudah bikin kebijakan ya, bahwa ketika berizin semua penyelenggara diharapkan memberikan literasi, rasionya malah 3:1, Pak. Ya, harus lebih banyak di luar Jawa malah gitu ya, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Selebihnya di Jawa mungkin sudah banyak pemainnya seperti itu. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Ronald paparannya. Wah, wakaf sinyal menarik juga ya Pak ya. Itu ciri-cirinya buat kita-kita yang kalau ketinggalan handphone balik ya Pak ya. Kalau ketinggalan dompet sih nggak apa-apa gitu ya. Oke, ini pertanyaan berikutnya dari Mas Fahmi dari Nextrend. Nah, ini pertanyaan menarik dan rasanya setiap kali ada media briefing dengan media, pertanyaan ini selalu ada nih. Bagaimana caranya masyarakat yang masih kurang dalam literasi digital membedakan mana fintech yang resmi dan ilegal? Dan kalau kita tahu bahwa itu fintech ilegal, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Nah, ini mungkin bisa diwakili Pak Triyono mungkin atau Bapak-bapak dari asosiasi, monggo. Baik, terima kasih. Ini adalah sebuah perjuangan yang memang tidak ada akhirnya menurut saya, yaitu membersihkan fintech dari yang ilegal. Tapi kita harus bedakan memang, karena kadang-kadang ada sebuah bisnis model yang baru muncul begitu, kita sedang dalam proses sandbox, ini juga kita perlu bedakan, jangan sampai ini kemudian disampaikan sebagai fintech ilegal, artinya ada saja mungkin yang belum tahu begitu ya. Tapi intinya memang kita dengan adanya POJK 13 itu sudah diwajibkan kepada semua inovator untuk mencatatkan diri. Artinya kami menyadari bahwa banyak sekali inovasi yang ada di masyarakat yang tadi artinya berangkat dari ketidaktahuan. Oleh karena itu kita tidak membiarkan hal itu terjadi sehingga kami mewajibkan semua mencatatkan diri dulu deh ke OJK. Kan gitu ya, atau ke otoritas yang berwenang tentu saja. Tapi karena ini adalah POJK tentu saja kepada OJK.
Jadi kami berprinsip bahwa mereka yang memang mendatangi otoritas itu adalah fintech yang bermaksud dan beritikat baik. Apabila mereka sudah diberi peraturan untuk wajib mencatat dan tetap tidak mencatatkan diri, nah ini yang perlu kita pertanyakan. Jadi sekali lagi tipnya tidak hanya sekedar kami saja dari regulator, tapi juga masyarakat sebagai pelaku atau calon nasabah. Pertama yang harus dilakukan tentu saja cek perizinannya. Apabila mereka dengan terbuka memberikan perizinan, tentu saja kemudian bisa di cross check kepada database di websitenya OJK. Namun kalau mereka sendiri sudah enggan untuk menceritakan status perizinannya, nah ini kita perlu bertanya bahwa ini memang tentu saja ada sesuatu yang salah dengan fintech tersebut. Jadi sekali lagi kami secara aktif dengan Satgas Waspada Investasi dan kolaborasi antara OJK, Kominfo dan beberapa instansi lainnya tentu akan secara aktif untuk jemput bola dan proaktif untuk menurunkan beberapa fintech yang dianggap ilegal. Tapi sekali lagi karena 1001 macam cara bisa dilakukan oleh para fintech ilegal untuk memasarkan dan menuju kepada konsumen, kami minta konsumen juga secara proaktif untuk melakukan filtering. Sekali lagi harus bersikap sedikit lebih kritis terhadap penawaran-penawaran yang masuk, ya tentu saja termasuk penawaran yang sangat-sangat menarik begitu ya. Jadi artinya mari kita sama-sama menjaga, istilah kami adalah be a cyber ninja gitu. Artinya kita juga memiliki kemampuan memproteksi diri untuk bebas dari fintech-fintech yang ilegal, bahkan mungkin fraud-fraud yang mungkin terjadi pada transaksi digital. Itu saja mungkin, sekali lagi kuncinya adalah kolaborasi lagi. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Triyono. Mungkin dari teman-teman asosiasi Pak Niki atau Pak Ronald mau menambahkan terkait fintech ilegal nih. Mungkin Pak Niki lebih dulu. Ya, dari Pak Triyono sudah ada kewajiban untuk mencatat diri di beberapa antara Asosiasi Fintech Indonesia atau Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, dan itu bisa dicek di masing-masing website fintech.id atau fintechsyariah.id. Cukup sederhana, jadinya itu salah satu langkah yang cukup gampang. Tapi mungkin ya dengan semua ekonomi digital di awalnya e-commerce juga ada masalah-masalah tentang penipuan e-commerce ya awal-awalnya. Nah ini pasti butuh waktu untuk bisa mengakui pemain-pemain yang sah dan pemain-pemain yang cukup serius, di mana lama-lamanya mudah-mudahan cukup jelas yang mana adalah dengan rating system dan lain-lain. Ini adalah beberapa hal yang kami sedang pikirkan ke depan dari sisi Aftek, bagaimana kita bisa membantu masyarakat lebih gampang untuk paham status masing-masing anggota dari Asosiasi Fintech Indonesia. Ya, terima kasih Pak Niki. Pak Ronald mau menambahkan? Ya, mungkin mempertegas saja, betul, paling sederhana adalah masyarakat silakan cek dulu melalui situs dari ojk.go.id maupun tadi dari aftek.id maupun fintechsyariah.id. Pada dasarnya kalau memang ditemukan ada fintech yang memang tidak terdaftar di situ, biasanya kami sebagai SRO itu bisa menjadi gerbang pertama untuk masyarakat melaporkan. Biasanya kami juga ada tim untuk melakukan teguran gitu ya, juga memverifikasi tentang pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tersebut. Kalau memang sampai tahap tertentu, tentunya kita bisa bersurat kepada OJK, biasanya ada Satgas Investasi ya, untuk bertindak lebih tegas lagi. Demikian. Oke, terima kasih banyak Pak Ronald, terima kasih banyak buat semua pembicara di sore hari ini. Sebagai penutup, tapi ini belum selesai, buat teman-teman media mohon ditunggu, saya punya pertanyaan terakhir buat semua yang hadir. Apakah merasa bahwa mission accomplished kan nih Pak? Selama 2 minggu ini, selama Pekan Fintech Nasional, apakah harapan-harapannya itu tercapai atau tidak rasanya? Gimana Pak? I don't think it's only
tercapai ya. It's beyond my expectation. 4,6 triliun sekian juta yang aktif, 40 yang ikut 40 ribu yang ikut 40 ribu yang ikut seminar ya. Ada berbagai macam program selama 2 minggu di masa pandemi. It's really beyond my expectation. Oke, kalau Patri? Betul, kami di awal acara ini mulai tidak pernah terpikir akan hasilnya sedemikian mengesankan. Jadi memang betul-betul kita bersyukur sekali, barangkali Unya juga banyak bersyukur sekali gitu ya, bersyukur sekali gitu terhadap apa yang kita bisa capai. Tapi sekali lagi jangan terlena, kita baru mulai. Jadi ke depan tentu saja target akan lebih besar lagi, kita akan coba raih. Dan saya terkesan dengan statement dari salah satu pembicara tadi, kalau tidak salah dari Amvesindo, bahwa market Indonesia masih sangat cukup untuk beberapa unicorn di Indonesia. Mudah-mudahan itu bisa tercapai. Makasih. It's a good statement, Pak. Yes, Pak Niki, Pak Ronald, gimana selama Pekan Fintech Nasional? Apakah targetnya dari acara ini menurut Bapak tercapai apa enggak? Silakan Pak Niki. Pak Niki dulu. Ya, memang ini luar biasa. Kita kalau beberapa bulan yang lalu ingin mengatakan ada 40.000 peserta yang akan nonton banyak acara-acara fintech, kayaknya Enggak berani ya Pak? masih nggak percaya. Apalagi untuk kita bisa dapat kehormatan yang luar biasa dari pemerintah atas semua dukungan-dukungan yang sangat jelas. Kita juga sudah pernah mimpi tapi nggak kebayang ini bisa jadi sesuatu yang nyata. Jadi terima kasih, kita ingin ucapkan banyak terima kasih, khususnya pasti kepada Pak Triyono dari OJK, kepada Pak Erwin dari Bank Indonesia. Ini luar biasa dan effort dari bapak-bapak dan bimbingan dari bapak-bapak luar biasa. Oke, makasih Pak Niki. Pak Ronald terakhir. Ya, kalau dari saya sama, alhamdulillah, wa syukurillah gitu ya atas yang kita dapat hari ini, dan tidak lupa juga mengucapkan banyak terima kasih untuk Pak Erwin dari Bank Indonesia, Pak Triyono dari OJK dan beserta jajaran, dan tentunya Pak Niki juga. Ini kekompakannya mudah-mudahan terus terjaga. And a bigger mission awaiting. Oke, nah buat teman-teman media ini belum selesai. Kita akan lihat kompilasi dari semua kegiatan, dari apa-apa yang tadi dipaparkan oleh Pak Erwin, Pak Triyono, Pak Niki Luhur, dan Pak Ronald. Di akhir acara nanti kita akan ada kompilasi dari semua kegiatan. Yang katanya ada puluhan sesi webinar, puluhan ribu orang yang ikut menonton webinar, edukasi segala macam, kita akan sajikan kompilasinya. Tapi setelah ini, jadi jangan kemana-mana. Terima kasih banyak buat semua pembicara yang sudah hadir hari ini. Saya pribadi dan saya yakin semua yang ada di ruangan ini merasa bangga karena kita menjadi bagian dari teman-teman dari kolaborasi Bank Indonesia, OJK, Aftek, dan AFSI mengawali kesuksesan masa depan digital Indonesia. Terima kasih banyak Pak, semua teman-teman media mohon ditunggu, saya akan kembalikan kepada Mas Dery Rahman. Terima kasih banyak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Dery. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Ismail. Luar biasa sekali, kita telah mendengarkan diskusi dari para pembicara di sesi media briefing pada sore hari ini. Pekan Fintech Nasional 2020 telah sukses diselenggarakan selama 15 hari sejak 11 November 2020. Ada 41 kegiatan webinar
yang melibatkan 180 lebih pembicara dari regulator dan pelaku industri fintech yang telah sukses mengundang lebih dari 40.000 peserta sebagai rangkaian acara Pekan Fintech Nasional 2020 dan yeay, sudah sesuai. Mission accomplished, rencana dan terlaksana dengan sangat baik semuanya. Dan dengan demikian officially selesai sudah Indonesia Fintech Summit 2020 dan Pekan Fintech Nasional 2020. Semoga memberikan manfaat yang luar biasa untuk seluruh masyarakat Indonesia dan seluruh dunia. Rekan-rekan media, karena waktu yang sangat terbatas, acara ini harus kami akhiri. Kami harapkan dukungan dari rekan-rekan media untuk turut mensukseskan kegiatan ini demi mendukung perekonomian Indonesia yang lebih baik. Saya Dedi Rahman undur diri, selamat sore dan terima kasih.